Kalau kamu melihat wanita berdiri sendirian di tengah malam, jangan langsung mendekat. Di Indonesia, ada satu sosok yang sering muncul dalam cerita malam. Bukan sekadar hantu biasa, tapi sosok yang membuat banyak orang memilih untuk tidak melihat ke belakang. Mereka menyebutnya sundel bolong. Konon, ia terlihat seperti wanita biasa, rambut panjang, wajah pucat, dan sering menangis pelan. Tapi yang membuatnya berbeda bukan yang ada di depan, melainkan yang tersembunyi di belakang. Dan orang yang melihatnya biasanya sudah terlambat untuk menyadari bahwa mereka tidak sedang sendirian. Banyak yang percaya sundel bolong bukan lahir sebagai makhluk. Ia dulunya manusia. Konon, ia adalah seorang perempuan yang mengalami nasib tragis, dipermalukan, disakiti, dan kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Ada cerita yang mengatakan ia meninggal saat hamil, dan sejak itu ia kembali bukan untuk hidup, tapi untuk mencari sesuatu yang hilang. Namun, yang membuat kisah ini semakin menyeramkan bukan hanya kematiannya, melainkan alasan kenapa ia tidak pernah benar-benar pergi. Orang bilang kalau kamu melihatnya dari depan, kamu mungkin tidak akan sadar. Ia tampak seperti wanita biasa, bahkan terkadang terlihat sangat cantik. Tapi jangan pernah mencoba melihat bagian belakangnya, karena disitulah rahasianya berada. Lubang besar di punggungnya, kosong, gelap, tidak wajar, dan konon siapapun yang melihatnya akan mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang mendengar tangisan tanpa sumber, ada yang merasa diikuti tanpa bayangan, dan ada juga yang berkata mereka melihatnya lagi, padahal sudah berlari sejauh mungkin. Tapi, pernahkah kamu berpikir bagaimana jika ini bukan hanya cerita tentang hantu? Bagaimana jika sundel bolong adalah simbol dari luka yang tidak pernah sembuh, simbol dari perempuan yang tidak didengar, simbol dari kesalahan yang terus menghantui. Dulu, cerita seperti ini mungkin bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan tentang konsekuensi, tentang empati, dan tentang hal-hal yang sering kita abaikan. Karena terkadang yang paling menyeramkan bukan makhluknya, tapi kenyataan yang ingin disampaikan. Jadi sekarang, kalau suatu malam kamu melihat seseorang berdiri sendirian di jalan dengan rambut panjang menutupi wajahnya, apakah kamu akan mendekat atau
memilih untuk pergi? Karena mungkin yang harus kamu takuti bukan hanya apa yang kamu lihat, tapi apa yang belum kamu lihat. Dan pertanyaannya sekarang, kalau Dia memanggil namamu, apakah kamu akan menoleh? Dukung channel Erna Teacher biar mitos Indonesia tetap hidup, bukan cuma jadi cerita, tapi jadi pelajaran.